Reza Kinurfidini dari kelas 6L. Di sini saya akan melaksanakan simulasi pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah inovasi pembelajaran. Di sini saya mengambil kelas 5, tema 4, indahnya keragaman di negeriku, dan subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Berikut penjelasannya. Siapa yang udah siap untuk membelajar pembelajaran hari ini? Ayo tunjuk tangan. Semuanya udah siap. Alhamdulillah, Ibu sangat bangga. Oke, karena hari ini udah dijelaskan pada slide sebelumnya, kalau pembelajaran hari ini membahas tentang tema 4, yaitu aneka keragaman di negeriku, di mana negeri kalian adalah bangsa Indonesia. Di mana bangsa Indonesia itu terdiri atas banyak banget suku bangsa. Terdiri di atas suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan banyak lagi. Tetapi karena berbagai macam suku perbedaan tersebut yang melambangkan adanya kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tersebut merupakan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia tersebut terdiri atas 1331 suku. Banyak ya anak-anak ya. Ibu mau nanya, sekarang kalian berada di provinsi apa? Oke, sekarang kita berada di provinsi Jawa Barat, yaitu di Pulau Jawa. Pulau Jawa juga banyak kan perbedaannya. Maka dari itu jangan lupa kita itu menerapkan slogan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Ibu mau nanya, Adinda berasal dari mana? Oh, Sunda. Sunda juga merupakan suatu yang berasal dari provinsi Jawa Barat, berada di Sunda. Oke, kamu? Oh, Sumatera. Kamu? Jawa, pinter. Nah, karena kalian berbeda-beda nih sukunya, jangan lupa tetap selalu rukun dalam perbedaan tersebut untuk melaksanakan tujuan satu, yaitu untuk kerukunan bangsa Indonesia. Jangan lupa anak-anak. Di dalam suku bangsa tersebut ada nih di daerah provinsi suku Papua. Ada yang tahu nggak ya suku Papua itu di mana? Nggak. Oke, sekarang Ibu menjelaskan ya. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini, bagian barat atau West New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa dimenjuluki kepada seluruh Pulau Nugini, termasuk belahan timur negara tetangga. Suku Papua terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlahnya penduduk Indonesia. Banyak bukan pulau suku Papua? Di dalam tulisan suku Papua tersebut pada buku kalian terdiri atas sebuah paragraf. Ibu mau tahu, Ibu mau tanya, siapa yang udah paham nih sebuah paragraf itu apa sih? Wah, Rizka pinter. Iya, paragraf merupakan suatu kalimat yang terdiri di condong kalimat. Oke, jadi paragraf itu terdiri atas paragraf pertama, kalimat pertama, tapi agak bercondong. Jadi bercondong dari kalimat-kalimat yang selanjutnya tersusun. Berikut Ibu akan jelaskan gini. Paragraf dan ide pokok adalah bagian dari wacana atau karangan yang mengandung ide pokok. Biasanya paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan mendukung suatu ide pokok tersebut. Kalau ide pokok itu adalah inti atau pokok pembahasan yang terdapat pada sebuah paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan gagasan utama dan menjadi dasar pengembang suatu paragraf. Jadi di setiap paragraf terdapat satu ide pokok yang menjelaskan paragraf-paragraf tersebut. Udah pada paham belum nih anak-anak Ibu? Pinter, karena udah sarapan kan?
Pinter sekali. Nah, pada buku kalian ada nih menjelaskan sebuah paragraf yang berjudul Bangsa Daerah Terancam Punah. Ibu akan membaca ya, lalu kalian jelaskan. Lalu kalian lanjut ke paragraf dan kamu lancarkan untuk membaca paragraf tersebut. Oke, paragraf pertama Ibu ya anak-anak. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Dadang Suhenendar mengumumkan hasil penelitian yang menunjukkan kemungkinan di segera punah 139 bangsa, etnis, atau daerah di Indonesia. Oke, karena Ibu udah begitu, kalian membaca selanjutnya. Pinter. Coba jadi inti dari ide pokok paragraf bangsa daerah terancam punah apa? Ayo Ariska. Oh pinter. Jadi intinya bahwa bahasa setiap daerah tersebut sudah mulai terancam punah. Karena apa? Karena kurang dilestarikan, kurang dipakai pada kehidupan sehari-hari, tidak digunakan untuk berbicara antara satu dengan satu. Maka dari itu kita jangan lupa, walaupun kita pakai bahasa Indonesia, tetapi kita jangan lupa untuk menggunakan bahasa asal kita. Seperti Dinda berasal dari Sunda, jangan lupa bahasa Sundanya ya Dinda. Oke, karena pintar kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan sebuah paragraf dan ide pokok. Di sini, siapa yang hobinya nyanyi juga ya, tunjuk tangan kayak Ibu. Mediana, Ale juga hobinya nyanyi kayak Ibu. Pinter, hobi kita sama. Nah, jadi sebelum kita nyanyi, di setiap lagu tersebut terdiri dari adanya birama dan tempo. Apa sih birama dan tempo itu? Ada yang tahu nggak? Oke, sekarang Ibu akan jelaskan sebuah birama dan tempo itu apa. Birama adalah kelompok ketukan yang bersifat tetap, dimulai dengan ketukan kuat hingga ketukan kuat berikutnya. Birama terdiri atas 4 jenis. Yang pertama, birama 2/4, yaitu terdiri atas 2 ketukan dan dalam setiap ketukan memiliki nilai 1/4. Nah, yang jenis yang kedua yaitu birama 3/4. Tiap birama tersebut terdiri atas 3 ketukan dan setiap ketukan tersebut memiliki nilai sama 1/4. Nah, yang ketiga birama 4/4. Pada notasi lagu menunjukkan makna atas 4 ketukan dan setiap hitungan ketukan tersebut memiliki nilai 1/4 juga. Nah, yang terakhir jenis yang keempat yaitu birama 6/8. Pada notasi lagu menunjukkan makna adanya 6 ketukan dan memiliki nilai 1/8. Sekarang, sebuah tempo nada terdiri atas 8 jenisnya anak-anak. Yang pertama adanya si largo, 2 lento, yang ketiga ada gio, yang keempat andante, yang kelima moderato, dan yang keenam allegro, yang ketujuh vivace, dan yang terakhir ada presto. Nah, dari setiap tempo nada tersebut memiliki keterangan, yaitu largo lambat sekali, yang kedua lento lebih lambat, dan yang ketiga ada gio lambat, andante sedang, dan yang kelima moderato sedang agak cepat, yang keenam allegro cepat, dan yang ketujuh vivace lebih cepat, dan yang terakhir adanya presto cepat sekali. Gimana? Udah pada jelas? Apa belum nih anak-anak? Oke, karena belum Ibu akan jelaskan lagi ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas sebuah tempo dan irama. Di sini Ibu ada sebuah contoh lagu Apuse yang berasal dari Provinsi Papua. Di sini Ibu akan menyanyikan terlebih dahulu, lalu kalian ngikuti bareng-bareng ya anak-anak. Oke, 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe sore do re mi unlen so pani pa pagi pase. Apuse
C, harafa B, haswarawa, harafa B, haswarawa. Oke, sekarang giliran kalian. Oke, suaranya udah sangat merdu, udah tahu nih kan sekarang kalian dari sebuah lagu itu terdapat sebuah tempo dan irama. Jadi kalian jangan sembarangan saja menyanyikan lagu yang tidak tahu panjang pendeknya. Oke? Sekarang kita akan ngebahas sebuah dorongan dan tarikan. Ada yang tahu nggak dorongan dan tarikan itu apa ya? Oke, sebelum kita ngebahas sebuah tarikan dan dorongan, Ibu mau melihatkan sebuah gambar. Berikut gambarnya. Gambar tersebut ada seorang laki-laki yang sedang mendorong sebuah meja. Merupakan suatu tarikan atau dorongan ya, anak-anak. Pinter. Anak laki-laki tersebut merupakan suatu cara dorong, yaitu sebuah gaya dorong. Oke, dari gambar tersebut tadi anak-anak sudah pintar kalau anak laki-laki tersebut sedang melaksanakan suatu gaya dorongan. Yang anak laki-laki lakukan itu mendorong sebuah meja. Jadi sebelum menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu gaya itu apa. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan suatu kecepatan. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contohnya gaya sentuh, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Sementara, contoh gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Jadi gaya sentuh itu manusia tersebut melaksanakan atau menerapkan sentuhan pada suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut adanya suatu perubahan, suatu berubah bentuk, suatu berubah tempat, suatu berubah kecepatan, sebuah bentuk arah. Nah, kalau suatu gaya tak sentuh, jadi manusia itu tak perlu adanya suatu sentuhan yang untuk melaksanakan dorongan tersebut. Oke. Gaya dorongan dan tarikan. Saat kita memberikan gaya dorongan pada suatu benda, maka benda tersebut akan bergerak menjauh dari kita sebagai sumber gaya tersebut. Saat kita memberikan gaya tarik suatu benda, maka benda akan bergerak mendekati ke arah kita sebagai sumber gaya. Berikut merupakan suatu gaya dorongan, antara lain yang pertama, mendorong troli pada saat kalian belanja di supermarket bersama ibu kalian. Yang kedua adalah mendorong atau menutup pintu kulkas, pintu ruang kamar kamu, ruang kamar, ruang meja. Dan yang ketiga, menutup sebuah pintu. Yang keempat, mendorong lemari agar bergeser. Yang kelima adalah menginjak pedal gas mobil agar bergerak maju seperti yang orang tua kalian lakukan. Nah, berikut merupakan gaya tarikan, antara lain apa? Yang pertama adalah membuka pintu kulkas. Yang kedua, menutup pintu mobil. Yang ketiga, menarik koper pada saat di stasiun, di bandara, dan pada saat di tempat-tempat lainnya. Yang keempat, mencabut kabel pengisi daya dari soket listrik. Yang kelima adalah menarik kursi pada saat kalian duduk. Oke, kalian sampai di sini paham? Semuanya udah paham apa itu gaya tarikan dan gaya dorongan? Di sini Ibu punya 4 sebuah gambar. Coba kalian ada yang tahu nggak? Gambar nomor 1 itu seseorang laki-laki sedang melaksanakan gaya tarik atau gaya dorong ya, Nana? Oke, pinter. Yang pertama itu adalah seorang laki-laki sedang mendorong sebuah mobil. Nah, yang kedua, pinter Adinda. Yang kedua adalah anak laki-laki sedang mendorong sebuah meja. Yang ketiga, coba Rizka. Pinter. Yang ketiga merupakan anak laki-laki sedang menarik sebuah mainan mobil-mobilannya. Yang terakhir, Mediana. Oh iya, benar. Yang terakhir adanya sebuah laki-laki
memiliki dua, iya, kayak ada gaya tarik dan gaya dorong. Oke, karena kalian pinter semua, di sini ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian melaksanakan tugas di rumah, yaitu terdiri atas 5 soal. Ibu akan kirim melalui WhatsApp. Nanti kalian semua melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai yang tadi telah ibu jelaskan. Nah, nanti kalian kirim lagi ke ibu, jangan dikirim ke grup ya. Nanti ada yang lihat kalian ada yang belum mengerjakan. Oke, karena kalian pintar dan udah selesai pembelajaran hari ini, ada yang bisa ngasih kesimpulan gak, Rizka? Pintar, Rizka. Jadi pintar. Jadi hari ini kita mempelajari sebuah keragaman negeriku. Oke, pintar. Jadi setelah disimpulkan oleh Rizka, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum melaksanakan pulang dan menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian serapi, dapat kalian pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa memberikan contoh kepada adik kalian atau memberitahu kepada orang tua kalian kalau yang kalian pelajari hari ini. Oke, karena udah selesai, jangan lupa terapin 3M ya anak-anak. Sampai bertemu pembelajaran hari minggu depan. Bye bye, see you.